Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron liman qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Salatullah wa salamuhu daimaini mutalazimain ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab, saya akan mengajak bersama mengkaji tentang fadilah atau kemuliaan khusus di bulan Rajab. Sebagaimana terdapat dalam kitab Durratun Nasihin fi majlisil hadiyah asyara fi fadilatir Rajabil Murajab. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan, tentang keagungan bulan Rajab. Di antaranya bahwa bulan Rajab ini dijuluki Syahrul Al-A'zam, artinya bulan yang agung. Dalam versi hadis yang lain, bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan pelipat gandaan amal kebaikan yang diberikan oleh Allah khusus di bulan Rajab, bahwasannya lipat ganda kebaikan atau ibadah yang dilakukan umat Rasulullah pada bulan Rajab dilipat gandakan sampai 70 kali. Bulan Sya'ban dilipat gandakan 700 kali. Bulan Ramadan dilipat gandakan 1000 kali. Langsung saja kami sampaikan di antara hadis-hadis yang menerangkan keutamaan melaksanakan ibadah, di antaranya adalah puasa di bulan Rajab. Dalam kitab A'rajiyah, qala Rasulullah, man ahya awwalatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matat al-qulubu wa sabballul khairu min fawqi ra'si sabban al-hadis. Dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa mengambil kesempatan di awal masuk tanggal 1 bulan Rajab untuk melaksanakan ibadah. Di antara beberapa hadis yang menjelaskan kesempatan mengambil malam 1 bulan Rajab untuk beribadah, paling tidak kita untuk melaksanakan sholat jamaah isya secara berjamaah. Ada yang ditambahi dengan kita menambahi dalam kita berzikir, dalam kita membaca Al-Quran, atau untuk menjalankan sholat malam. Maka di sini disebutkan, barang siapa menghidupkan atau memanfaatkan pada malam tanggal 1 bulan Rajab, maka tidak akan mati hatinya. Dan jikalaupun ketika ia menjalankan ibadah di malam tanggal 1 bulan Rajab dalam keadaan mati, niscaya Allah akan menghidupkan dengan menganugerahkan hatinya menjadi hidup kembali. Dalam salah satu dawuh Ibnu Mas'ud dalam kitab Hikam disebutkan, apa ciri orang yang mati hatinya? Yaitu orang yang tidak takut dosa. Jadi orang yang hidup hatinya adalah orang yang hidupnya senantiasa takut dengan perbuatan dosa. Kemudian dalam kitab Zubdah disebutkan, man shalla ba'dal maghrib fi lailatin min Rajab al-hadis. Barang siapa menjalankan sholat sunnah setelah sholat maghrib di malam, di antara sekian malam dalam 1 bulan Rajab sebanyak 20 kali rakaat, dan setiap habis membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, dengan setiap 2 rakaat 1 kali salaman, maka janji Allah, hafizallahu ta'ala wa ahla baitihi wa ayalihi min bala'id dunya wa azabil akhirah. Allah mengamankan, Allah menjaga baginya dan keluarganya dan kerabatnya dari segala macam bala dunia dan azab akhirat. Terusnya diriwayatkan dari hadis Rasulullah, ala inna rajaba syahrullahil asam
faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanullahil akbar. Al-hadis. Keutamaan khusus puasa di bulan Rajab. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah yang agung. Maka barang siapa mau menjalankan puasa dengan niat iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dalam hadis ini dipastikan ia mendapatkan keridhaan Allah yang maha besar. Dan barang siapa puasa 2 hari, tidak ada satupun di antara semua makhluk Allah di permukaan bumi dan di langit yang tahu akan seberapa kemuliaan yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mau puasa 3 hari saja, ia akan terhindarkan dari min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah, dari segala macam bala dunia dan adab akhirah. Wal junun wal judam wal baros wa min fitnatid dajjal, dan ia akan terselamatkan dari penyakit gila, penyakit kulit, penyakit lepra, dan fitnahnya dajjal. Dan barang siapa mau puasa 7 hari saja di bulan Rajab, maka baginya dijanjikan oleh Allah tertutup seluruh 7 pintu neraka jahanam. Wa man shoma saminata ayyam. Al-hadis. Dan barang siapa mau puasa 8 hari saja, maka baginya dijanjikan oleh Allah akan dibukakan 8 pintu surga. Wa man shoma. Al-hadis. Dan barang siapa mau puasa 10 hari saja, lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu, tidak akan suatu permintaan pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mau puasa bulan Rajab sampai 11 kali, ghafarallahu ta'ala dzunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiati hasanat. Puasa 15 hari maka baginya diampuni seluruh dosanya yang telah dilakukan, dan Allah mengganti seluruh dosa itu dengan berlipat ganda kebaikan. Wa man zada zadallahu ajrahu, dan barang siapa mau menambah lebih dari 15 hari, niscaya akan bertambah dan berlipat dari pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Majalisul Abrar diceritakan oleh Rasulullah bahwasanya dulu ketika Rasulullah menjalankan Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, sempat dilihatkan sebuah telaga yang disifati airnya lebih manis daripada madu dan lebih menyegarkan dibandingkan es, dan baunya lebih harum dibandingkan misik. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, liman hadza? Ditanyakan, untuk siapa ini malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini bagi kaum atau umatmu ya Rasulullah yang mau membaca sholawat di bulan Rajab. Kemudian di dalam kitab Mishkatul Anwar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Telah saya jelaskan tadi di depan bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya yang dimuliakan, yang bulannya Allah, artinya bulan yang memang bagi kita umat Rasulullah begitu diistimewakan untuk perlipat gandaan dari amal ibadah yang kita lakukan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan istimewa bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang teristimewa bagi umatku, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dawuh Rasulullah annahu qala saumu awwali yaumin min Rajab kafaratu salasi sinina. Puasa di tanggal pertama di bulan Rajab itu menjadi penebus dosa selama 3 tahun. Wasani kafaratu sintaini, dan puasa di tanggal 2 bulan Rajab itu sebagai penebus dosa selama 2 tahun. Wasalis
kafaratu sanatin, dan puasa di tanggal 3 itu sebagai penebus dosa selama 1 tahun. Summa kullu yaumin kafaratu syahrin. Setelah itu tanggal berikutnya, tanggal 4 dan seterusnya dalam 1 bulan itu, puasa 1 hari di bulan Rajab itu sebagai penebus dosa selama 1 bulan. Dalam kitab Zubdatul Wa'idin diceritakan dulu ada seorang perempuan yang ahli ibadah di Masjid Baitul Muqaddas. Di setiap masuk bulan Rajab senantiasa ada kebiasaan khusus bagi perempuan tersebut. Ia berganti pakaian untuk melaksanakan ibadahnya yang khusus ia pakai setiap masuk bulan Rajab. Dan juga ada amalan khusus bagi perempuan tersebut, bahwasanya setiap malam ia membaca surat Al-Ikhlas atau ayat surat Qul Huwallah sampai habis sebanyak 12 kali. Singkat cerita, ia sakit sebelum sampai meninggal dunia. Sebelum ia meninggal dunia ini sempat berwasiat kepada anaknya. Yang wasiatnya, wahai anakku, jikalau aku nanti mati, maka bungkuslah jasadku dengan kain yang biasa aku pakai ibadah khusus di bulan Rajab. Terusnya ternyata sang anak tersebut tidak menjalankan apa yang menjadi wasiat ibunya. Singkat cerita, siangnya dimakamkan, malamnya ketika tidur sang anak ini bermimpi bertemu sang ibu. Dalam mimpinya sang ibu menegur sang anaknya, faqalat ya bunayya lima lam ta'khud biwasiyati inni ghairu radiyatin anka. Ibunya berkata pada anaknya, wahai anakku, kenapa engkau tidak menjalankan wasiatku? Sungguh aku tidak ridha, tidak meridhoimu. Ketika ditegur sang ibunya dengan ia tidak diridhoi ibunya gara-gara tidak menjalankan wasiatnya itu, seketika sang anak terbangun dari tidurnya dan lari secepatnya menuju tempat ibunya dimakamkan. Dengan maksud tujuan karena rasa takutnya, karena rasa khawatirnya akan ancaman tidak mendapatkan ridho sang ibu. Kemudian makam tempat ibunya dimakamkan tersebut digali kembali, digali dan digali, sampai kepada dasar ruang lahat ternyata jasad ibunya tidak tertemukan. Maka ketika dalam kondisi takut, khawatir, bukaan syadidan dengan nangis yang amat sangat karena ketakutan, ada suara, amma alimta anna man azuma syahruna Rajab la natsluhu fil qabri faridan wahidan. Ada suara yang tersampai pada anak tersebut. Apakah engkau tidak tahu bahwa barang siapa orang yang mengagungkan bulanku, bulan Rajab, niscaya aku tidak akan meninggalkan dirinya di alam kubur sendirian. Artinya sang ibu tidak terdapati dalam luang lahatnya karena secara langsung sehabis dimakamkan, jasad dan kemuliaan Allah langsung diberikan kepada sang ibu tersebut, langsung dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dalam kitab Zubdatul Wa'idin yang lain ada sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Bakar. Ya Rasulullah dawuh, idza mado sulusul layli min Rajab min awali Jum'ah la tabqa malaikah fis samawati wala fil ardi illa wa yajtami'una fil Ka'bah. Al-hadis. Ya Rasulullah menjelaskan, ketika sudah masuk sepertiga malam di bulan Rajab, malam Jumat pertama, maka seluruh malaikat yang ada di langit dan seluruh malaikat yang ada di bumi tidak tersisa, mereka yajtami'una fil Ka'bah, berkumpul menjadi satu, yaitu di Ka'bah, di Ka'bah. Kemudian fayanzurullahu lahum wa yaqulu ya malaikati. Al-hadis. Kemudian Allah memperhatikan dari semua malaikat yang berkumpul di Ka'bah tersebut, sembari Allah
berkata, "Wahai malaikatku, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan." Kemudian malaikat menjawab, "Rabbana hajatuna an taghfira liman shoma rajaba." Wahai Tuhanku, yang aku butuhkan, yang kami butuhkan, Engkau ampunilah bagi orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Kemudian Allah menjawab, "Qad ghafartu lahum." Maka pasti aku telah mengampuni dari mereka orang-orang yang mau puasa bulan Rajab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah menjelaskan, "Kullun nasi ji'a'u yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlihim." Al-hadis. Seluruh manusia dalam keadaan lapar besok di hari kiamat, kecuali golongan para nabi dan para keluarganya, dan orang-orang yang mau puasa Rajab, puasa di bulan Sya'ban, dan puasa di bulan Ramadan. Niscaya mereka itu dalam kondisi kenyang dan tidak mengalami yang namanya kelaparan dan dahaga. Kemudian dalam kitab Raunaqul Majalis, bahwasanya besok ketika hari kiamat itu ada panggilan Ainar Rajibun, yang isinya panggilan atau suran, di mana orang-orang yang ahli di bulan Rajab. Ketika ada suran tersebut, maka berkumpullah orang-orang yang ahli di bulan Rajab. Kemudian keluarlah cahaya yang didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail, yang keduanya mendampingi cahaya tersebut dalam menggiring seluruh orang-orang yang masuk golongan orang-orang yang ahli di bulan Rajab untuk yamurruna ala sirati kal barqil hadid, melewati jembatan Shiratul Mustaqim, yang dalam hadis ini digambarkan mereka melewatinya dengan secepat kilat. Summa yasjudu lillahi ta'ala syukron litaza wa zahumus sirata. Kemudian semua ahli Rajab ini bersujud kepada Allah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Kemudian Allah berseru, "Wahai ahli bulan Rajab, bangunlah dari sujudmu pada hari ini, telah aku pastikan bagimu, karena engkau memuliakan bulanku untuk segera dan menempati tempat kemuliaan yang telah aku janjikan." Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban, bahwasannya diceritakan dalam suatu kesempatan sahabat Sauban ini pernah mendampingi Rasulullah dalam bepergian. Dalam bepergian itu melewati sebuah kuburan yang tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW ini menangis dengan amat sangat. Kemudian ditanyakan oleh sahabat Sauban, "Lima bagaita ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis yang sebegitunya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Sauban, haula'i yu'adzibuna fi quburihim wa da'udu lahum fa khaffafa anhumul azab." Wahai Sauban, mereka ahli kubur di kuburan ini semuanya sedang tersiksa di alam kuburnya, semuanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mendoakan mereka, kemudian Allah meringankan siksa mereka. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Sauban, lau soma haula'i yauman min Rajab wa ma namau minhu lailata ma azabu fi kuburihim." Wahai Sauban, seandainya mereka ahli kubur itu yang disiksa, kok zaman hidupnya di dunia mau menyempatkan sehari saja mau berpuasa di bulan Rajab, dan malamnya untuk dimanfaatkan beribadah taqarrub ilallah ta'ala, niscaya ia tidak akan mungkin disiksa di alam kuburnya. Dari hadis ini, di antara tolak untuk dari siksa alam kubur adalah kita sempatkan paling tidak satu hari saja dengan mengharapkan ridho dan janji Allah, kita akan terbebaskan dari siksa alam kubur.
Kemudian dalam hadis Rasulullah yang lain dalam kitab Zahratul Riyad, qala an-nabi alaihi salatu wasallam in aradtumur rahata waqtal mauti minal adshi wal khuruju ma'al iman wan najah minasyaiton fahtaramu hadhihi syuhur kulluha bikathratis siyam wan nadmi ala ma salafa minal asam wadhkuru khaniqul anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Rasulullah menjelaskan, apabila engkamu semua menghendaki atau berkeinginan ketika sakaratul maut dalam keadaan tidak merasakan dahaga dan matinya dalam keadaan iman, maka muliakanlah bulan ini, artinya bulan Sya'ban. Dalam hadis ini bisa diambil mafhum mukhalafah atau pemahaman yang lain. Hikmah atau fadilah puasa di bulan Rajab itu di antara sekian banyak, di antara satunya adalah kita akan dimudahkan ketika sakaratul maut. Kita akan diberi jaminan oleh Allah dikuatkan imannya ketika meninggal dunia. Dalam hadis yang lain, dalam suatu waktu sahabat Anas bin Malik bertemu dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Pertemuan ini kemudian sahabat Anas bin Malik bertanya kepada sahabat Mu'ad, "Aina jita ya Mu'ad?" Dari mana kamu Mu'ad? Sahabat Mu'ad menjawab, "Jitu min indin Nabi alaihi salatu wasalam." Saya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bertanya, "Ma sami'ta minhu?" Apa yang kamu dengarkan dari dawuh Rasulullah? Kemudian sahabat Mu'ad menjawab, "Sami'tu man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah." Saya mendengar Rasul bersabda, barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah khalisan mukhlisan dengan hati yang ikhlas, ia akan masuk surga. Dalam keterangan hadis yang lain, qala ini di antara maksudnya, barang siapa mau mengucap kalimah la ilaha illallah, kemudian dalam praktek kehidupannya ia berusaha sekuatnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ia berusaha sekuatnya untuk menjauhi segala macam larangan Allah, maka jaminan oleh Allah ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian wa man shoma yauman min rajab yabtaghi bi wajhallah dakhalal jannah. Kemudian dilanjutkan hadis Rasulullah ini yang didengar oleh sahabat Mu'ad, dan barang siapa mau puasa sehari saja di bulan Rajab karena mencari ridha Allah, niscaya janji Allah ia juga akan dimudahkan untuk dijadikan ahli surganya Allah. Kemudian setelah pertemuan ini, kemudian kedua sahabat berpisah. Kemudian sahabat Anas bin Malik bertemu dengan Rasulullah dan menanyakan, apakah yang disampaikan oleh sahabat itu benar wahai Rasulullah? Kemudian qala alaihi salatu wasalam, shadaqa Mu'ad. Memang benar apa yang telah disampaikan oleh sahabat Mu'ad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, belum tentu kita tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Rajab. Banyak kemuliaan yang dijelaskan dalam hadis ini. Dalam bahasa saya, ini adalah promosi dari Allah. Ini bulan-bulan panen bagi kita untuk menjalankan kebaikan sebagai cara atau usaha kita mendekatkan diri untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan niat untuk mencari ridha Allah, kita berusaha untuk meningkatkan amal kebaikan apapun itu jenisnya, khususnya dengan niat untuk mengagungkan bulan Rajab ini. Mari kita saling mengingatkan, saling menasihati, kita manfaatkan kemuliaan yang dijanjikan Allah khusus di bulan Rajab ini. Kiranya kurang lebih yang saya sampaikan ini semua terdapat dalam kitab Durratun Nasihin
mungkin dari saudaraku semua ada yang punya sendiri kitab Durratun Nasihin bisa dibuka. Jikalau dalam saya menyampaikan arti atau maksud hadis-hadis yang tadi sudah kita kaji bersama ada kurang, ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.